ditampilkan sebentar slide-nya ya. The Fisher of Men. Ya, hari ini aku akan berusaha menjawab dan juga kita akan berdiskusi. Kita akan usahakan konklusi tentang apakah yang dimaksud dengan a Fisher of Men. Karena beberapa dari kita melihat bahwa ini bukan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang gampang gitu ya. Sebetulnya ini adalah merupakan bagian daripada nats firman Tuhan yang diambil dari Matius 4 ayat yang ke-11. Jadi Matius 4 ayat yang ke-11 katakan bahwa ketika Yesus pertama kali dia mencari murid-muridnya, dia menemukannya itu di awal-awalnya itu di posisinya mereka nelayan gitu ya. Dan dikatakan di situ bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Simon Petrus dan Andreas, dan mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini loh kerennya bagaimana Yesus, bahkan pemilihan daripada judul tema kita hari ini, itu menunjukkan kekerenan dan kehikmatan daripada Yesus, kebijaksanaan, tapi juga kalau menurut aku apa ya, ini boleh ditutup dulu nggak? Dia itu juga orang yang sangat bisa kreatif gitu loh. Ya, kenapa? Dari penjala ikan, lalu yang ditawarkan penjala manusia. Bahasanya kan sama-sama penjala. Karena cara dia berkomunikasi dengan level nelayan itu dia bisa nyambung gitu loh. Jadi nelayan itu, ini nelayan itu mungkin pendidikannya itu mungkin SD gitu loh. Nah, tetapi kok bisa tetap nyambung gitu ya. Oke. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Oke. Nah, hari-hari ini aku mendapatkan gambaran bahwa kita banyak connect dengan teman-teman kita yang di luar sana, tapi kita ada kebingungan. Ini gimana? Maksudnya ini apa, gimana, dan bagaimana gitu loh. Nah, karena itu hari ini aku berusaha untuk kita akan diskusi bersama-sama ya untuk kita mencapai sebuah langkah praktis. Jadi praktikalnya mau seperti apa? Oke? Oke ya? Siap ya? Nah, yang pertama aku mau kasih lihat kepada kalian beberapa data yang terkini yang menurut aku cukup mengkhawatirkan ya. Boleh ditampilkan ya, anxiety prevailing ya, prevalence by age. Ya, coba bisa ditampilkan. Oke ya. Nah, ini adalah merupakan data dari buku yang terbaru yang menarik sekali ketika aku lagi baca gitu ya. Dia menjelaskan di sini bahwa ternyata kenaikan apa ya, anxiety level untuk anak usia 18 sampai 25 itu 139% sejak tahun 2010. Siapa di sini yang antara umur 18 sampai 25? Coba angkat tangan. Siapa? Ya. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah kalau kalian lihat di sini bahwa ternyata ada juga data lain bahwa life often feels meaningless. Ya, boleh ditampilkan juga di sini. Ya, life often feels meaningless itu juga bisa menarik sekali ditampilkan ya, ya. Itu juga meningkat secara drastis. Kamu boleh lihat di situ. Kalian lihat, tahun berapa? Yang tadi bisa dikeluarin juga nggak? Kalau bisa yang tadi dikeluarin. Nah, coba lihat ya. Lihat ya kejadiannya ya. Kurang lebih meningkatnya kapan? Ini menarik sekali. Lalu kemudian coba kita lihat life often feel meaningless. Lalu kemudian gimana kegairahan orang ketemu dengan orang yang lain. Coba kita lihat lagi. Next-nya, meet up. Meet up with friends daily drop. Kalau kalian lihat. Ya. Drop-nya cukup jauh sekali. Nah, coba notice. Terjadinya itu di kurun waktunya itu kurun waktu kapan, teman-teman sekalian? Ada yang bisa notice? Terjadinya itu di situasi-situasi kapan, teman-teman sekalian? Bisa lihat? Ya.
di sekitar tahun berapa? Halo? Oke, coba 2011. 11. yes, coba ulang dulu dari yang pertama. Elita sama tim, nah lihat ya, anxiety-nya itu mulai meningkat 139% sejak 2010. Lalu nextnya lagi, ya, life often feels meaningless, meningkat secara tajam, ya, di kurun waktu tertentu. Lalu di kurun waktu yang sama, keinginan untuk ketemu dengan orang juga turun. Nah, perhatikan, itu terjadinya di kurun waktunya itu kapan? Ya. Nah, sekarang aku akan tunjukin kepada kalian bahwa ada sesuatu yang terjadi. Oh iya, bisa di screen gede ya. Nah, oke, mulai dari yang besar. Ya, tahu nggak? Di kurun waktu itu, di tahun kalau kalian lihat di sana, 100 social networking fact statistic ya, fact for 2012 ya, bahwa di tahun itu social media mencapai tingkat kematangan yang paling tinggi dan itu explode-nya di area itu. Ya, ini kalian bisa lihat ya, bisa dibawa turun ke bawah ya. Mulai explode-nya itu luar biasa. Nah, ini statistiknya nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Facebook mencapai 1 billion user di tahun itu. Twitter 500 juta. Ya, Google 400 dan sebagainya. Nah, kalian lihat. Mulai spend waktu terbanyaknya di sana. Oke? Okay? Does it make sense? Ya, kamu bisa lihat bagaimana generasi yang hebat, yang produktif, yang kreatif, yang bergerak dan aktif menjadi dipasifkan di tahun-tahun tersebut. Oke, stop dulu bentar. Ya. Lihat ya. Walaupun tetap ada area edukasi, tetapi di waktu-waktu tersebut ya, fokusnya sudah lebih ke individual. Ya, kalian lihat ya. Nanti ini bisa coba turun lagi ke bawah, silakan dilanjutkan. Ya. Nah, ini ya, mobile statistik lagi boleh turun lagi penetrasi China dan ini 2012 loh. Kalau sekarang wah udah lebih explode lagi. Oke, silakan cepet aja turun ke bawah ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, sources-nya itu semua diambilnya dari yang memang uh, jelas ya, dari yang memang mumpuni ya. Oke. Oke ya. Dan kalau kalian lihat, tahu nggak, sadar atau nggak sadar bahwa penetrasi tercepat ya, tebak kira-kira teknologi tercepat ya yang paling cepat diadaptasi oleh manusia, kira-kira teknologi apa? Jawab dulu, jangan ditampilin dulu. Kira-kira adaptasi teknologi yang paling cepat proses adaptasinya, menurut kalian teknologi apa? Tebak. Halo, halo. Smartphone, GPT, oh chat GPT, AI, oke, AI. Cile, zaman sekarang ngomongnya AI Chatting, terus. chatting. Ya, Teknologi dopamin chatting. including text. Gue nggak ngerti sih maksudnya apa sih. Tapi Iya, oke lah, maksudnya pokoknya ada teknologi teksnya apa? lah ya, teknologi lah ya. Teknologi apa? Teknologi apa? Oke, Teknologi teknologi. komunikasi. Oke, lihat baik-baik ya layar Anda ya, tampilkan. Lihat, teknologi yang paling cepat penetrasinya dibandingkan dengan radio, dibandingkan dengan TV berwarna, bahkan dibandingkan juga dengan personal computer, itu adalah social media. Ya, kalian lihat ya, smartphone lompat, grafiknya lompat. Kalian lihat, dalam kurun waktu less than one decade, ya, less than one decade, itu udah langsung penetrasinya ke atas. Oke? Seru? Oke. Nggak, ini tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu ya. Tenang dulu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan equip. Aku nggak mau terlalu banyak ngomongin ayat-ayat, tapi aku pengen kita case study. Oke, aku pengen kita case study. Karena apa? Kalian mesti tahu dulu nih bahwa kita udah nyampe di situ.
kita udah nyampe di ujung jurang, di mana sudah tidak ada lagi sabuk pengaman, dan kemungkinan kita semua akan lempar diri kita masuk ke jurang, namanya jurang kesepian, bro. Ngerti nggak lo? Karena apa? Lo mungkin jadi, ini gue ada lagi datanya ya, bagaimana mental illness itu meningkat di area-area tertentu, ya. Itu disebabkan karena apa? Orang jadi dibiasakan dua kepribadian. Kenapa? Karena siapa mereka di layar kaca dan siapa mereka yang sebenarnya itu berubah. Ya, itu menjadi berubah, dan itu tahunnya juga tahun yang sama, ya. Kalau kalian mau, aku bisa tampilkan, aku coba, ya boleh lah ya El, ditampilin aja kali ya. Ya, dan kalau mau ngomong lebih seru lagi, ya, lebih seru lagi, ya, kita udah sekalian aja ya. Ini kayak yang ini nggak bisa ditampilin kali ini. Maksudnya videonya yang hari ini mungkin nggak bisa ditampilin. Kalau mau lebih seru lagi, ya, kamu lihat ya, naik ya. ADHD naik 72%, depresi naik 106%, anxiety tadi udah, bipolar naik 57%, anoreksia naik, ya, addictions naik, ya, skitso naik, semuanya naik. Lihat jangka waktu tahunnya. Oke? Dan boleh ditampilin sekalian aja, El, yang next-nya. Suicide rates among adolescents itu juga meningkat. Oke? So, we are in the brinks. Ya. Kita ini benar-benar, ya itu dia, karena wanita pada dasarnya bagus, pertanyaan Marta. Karena wanita pada dasarnya juga sudah tidak terlalu merasa secure. Dan ketika ditambah lagi kamu melihat bagaimana kamu, oke ini ditutup dulu, nggak enak soalnya, ya. Dan gini loh, bayangin lu cewek yang udah insecure, ya, kita fair-fair aja ngomong ya. Lu cewek yang memang dari sononya udah agak kurang pede, terus lu ngeliat di sosmed bagaimana ada cewek lain yang lebih cakep, yang lebih keren, lebih kaya, dan bisa pergi makan paginya di Makau, makan siangnya itu ada di Hong Kong, terus malamnya di Shenzhen. Bentar, kok contohnya gitu ya? Oke. Ya, ya, oke, 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 oke. Oke, Marta, coba lu breaking news dulu, Oke, oke, oke. Iklan dulu, bentar. Nah, bayangin kalau lu ada di Jombang misalnya. Lu adalah seorang wanita yang ada di Jombang, atau lu seorang wanita yang ada di Gresik sonoan dikit gitu ya, atau di mana gitu ya. Bayangin lah kira-kira gimana gitu situasinya gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Oke. Nah, berarti kita perlu untuk melakukan sesuatu, ya. Kita perlu melakukan sesuatu, dan aku mau kalian juga memiliki sebuah mindset ada solusinya, ya. Solusinya adalah kita harus hadir bagi mereka. Kita harus hadir bagi generasi ini, ya. Bahkan mungkin beberapa orang yang tadi masuk dalam grafik itu bersama dengan kita saat ini, bisa aja. Kalian nggak pernah tahu bahwa di kanan kiri kalian adalah orang-orang yang sebetulnya anxiety levelnya udah mau mentok, udah mau terbang sampai ke langit di atas tuh. Kalian nggak ada yang tahu bahwa mungkin dalam situasi saat ini sebetulnya orang di kiri kanan kalian sedang menuju kepada bipolar, sedang menuju kepada ADHD, sedang menuju kepada begitu banyak mental illness dan hal-hal yang lain. You never know gitu loh. Nah, tapi solusinya apa? Ya, ada solusinya. Coba, El, PPT-nya boleh dikeluarkan, slide yang terakhir dulu ya, yang warna kuning. Ya, aku mau memberikan kepada kalian sebuah pengharapan berdasarkan data. Tapi kali ini yang kita pakai adalah datanya data firman Tuhan. Menurut data firman Tuhan,
ya, menurut data kebenaran firman Tuhan, bahwa ada begitu banyak situasi yang terjadi yang kurang lebih mirip, tetapi ketika kebenaran firman itu dibagikan kepada orang-orang tersebut, ketika firman dibagikan kepada perwira itu, ketika firman dibagikan kepada orang buta itu menjadi bisa melihat. Ketika firman dibagikan kepada yang perwira tadi mengalami Tuhan. Ketika firman dibagikan kepada pemungut cukai bertobat. Ketika firman Tuhan dibagikan kepada orang Gerasa yang dirasuki roh jahat, tiba-tiba terjadi pelepasan, ya, kelepasan dan dilepaskan daripada pengaruh yang jahat. Anak janda yang dibangkitkan, Zakeus pemungut cukai, ya, Andreas yang juga membawa Petrus, Filipus membawa Nathanael. Lihat, tidak pernah ada orang yang sendiri, bro. Nggak ada yang sendiri. Maksudnya gini, yang diberikan afirmasi langsung dari langit itu cuma Yesus, ya. Langit terbuka, ya. Lalu terdengarlah suara. Ini ngerti nggak maksudnya? Selain daripada Yesus, mestinya orang butuh orang. Temen lu butuh lu butuh temen lu, dan sebaliknya, ya. Ketika firman Tuhan bersentuhan dengan orang-orang yang kalian baca di tempat ini, hidup mereka menjadi berbeda. Contoh apa? Gereja di Filipi itu dimulai di Kisah Para Rasul 16 ayat 16-40, bahkan ketika Paulus di penjara. Itu gerejanya dimulai ketika di penjara. Kenapa? Yang ditobatin adalah kepala penjara. Sama-sama katakan wow. Wow. Dan aku berdoa supaya situasi kita saat ini yang juga sedang tertekan, yang juga sedang nggak nyaman, tetapi izinkan akan terjadi kuasa Tuhan melalui kehidupan kita semua di 3 kota. Ada amin? Ada amin? Ayo teman-teman sekalian, bangkitlah, kalian punya pengharapan. Bangkitlah, kalian punya iman. Stop melihat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam kacamata kenikmatan dan hanya di dalam kacamata keduniawian. Jangan tinggalkan Tuhan di saat-saat sedang terjadi proses pemurnian seperti ini. Justru ini adalah kesempatan kamu akan naik level percepatan. Mungkin kamu akan dipromosi 3 level. Mungkin kamu akan dipromosi 2 level. Ya, level iman kamu akan dipromosi justru di masa-masa seperti sekarang. Ada amin? Justru di saat ini, ayo kita rapatkan barisan. Kita back to basic. Kita back to basic. Kita mulai nanyain, bro, are you okay? Jangan izinkan dalam situasi yang seperti ini, justru kanan kiri kamu itu akan semakin bergetar. Dia semakin shaking. Jangan. Justru kita rapatkan barisan ke kiri dan ke kanan. Ada amin? Clear? Ya. Amin. Mari teman-teman sekalian, aku mau undang untuk kita semua seperti yang firman sudah pernah tulis. Sejarah yang sudah dibuktikan. Rises from ashes. Ya, ayo kita bangkit kembali. Oke, silakan. Ini boleh ditutup dulu ya. Oke. Luar biasa. Sampai titik ini apakah kita bisa menemukan sesuatu? Apakah kita bisa menemukan sesuatu? Coba aku mau beberapa dari kalian bisa memberikan tanggapan, mungkin beberapa orang. Coba siapa dulu yang mau? Tino, Tin, Marta, Tino, Marta, Fania, teman-teman Nancing, teman-teman Sencen, mungkin satu-satu ya, teman-teman Nancing, teman-teman Sencen. Boleh nggak? Agak cepat sedikit. Sampai sini aku pengen tahu what's in your mind. Sampai di detik ini, aku pengen tahu apa yang ada dalam pemikiran kamu. Silahkan. Ayo. Cepat-cepat, gue belum kelar nih. Hubungan itu kunci. Yes. Thank you. Apalagi? Keluar dari Aja, zona cepat. nyaman, Pes. Kenapa? Keluar dari zona nyaman kita, melangkah. Thank you. Keluar dari zona nyaman kita, ya, melangkah. Gimana cara keluarnya, Van? Jangan ngikutin maunya perasaan kita. Jadi langsung
gerak aja dulu. Yes. Ya. Apa? Dan jangan banyak ngikutin maunya perasaan kita, Pes. Jadi langsung gerak aja dulu apa yang kalau Tuhan udah ingetin, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak dirasa-rasa. Ya, maju aja. Yes, ya. Aku mengafirmasi hal itu. Ya, aku ada baca sebuah artikel. Artikel itu juga nunjukin bahwa justru ketika kita mau lebih bahagia, kita tidak menghindari sebuah tantangan. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, kasih lihat gambaran cepat aja. Ya, langsung dibukain, boleh. Nah, ini ya, lucu ya. Want to be happier and more resilient? Neuroscience say to embrace. Halo, embrace. Discomfort. Wuhu. Kita suka Warzone. Iya, lo baca artikelnya tanggal berapa tuh? Coba turun sebentar, biar kasih lihat ke bawah. Ya, kasih lihat ke bawah. Ya, kasih lihat sedikit aja lah. Ya, nah ini kalian bisa lihat lagi. Turun ke bawah, cepat aja ya. Oke. Ya, seru ya. Ada amin? Oke. Sekarang kita ganti ke Alkitab. Oke, ini kan dari neuroscience ya. Neuroscience kan cuma ikut-ikutan Alkitab aja sebenarnya. Oke. Coba kita buka Roma 5. Coba kita buka Roma 5 ya. Kita boleh buka Roma 5 ayat yang kedua. Ya. Aku sangat mendukung kita semua baca bareng ya. Kita baca bareng. Lu terserah lu mau buka mikrofon boleh, lu mau baca di tempat lu sekarang juga boleh ya. Kita baca bareng. 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Hidup kita ini hidup yang ada kasih karunia. Hidup kita ini hidup yang penuh kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kita berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi, ya, kita justru boleh bangga bahwa kita ini punya pengharapan. Ya, ini yang ayat 2 aku butuh sedikit ada kasih decipher ya supaya kita ngerti ini maksudnya. Tetapi mulai ayat 3, 4, 5 tidak perlu di decipher. Kita baca bareng ya, ayat 3. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Puji Tuhan. Jadi kalau lu makin sengsara, lu makin ketawa, bro. Lu makin ketawa nggak bisa berhenti kayak Elita kalau lagi ketawa nggak bisa berhenti gitu loh. Dia itu kalau misalnya lagi stres dan aduh parah banget. Gue kayak, ini kenapa kok dia kayak gitu gitu. Tapi dia kayak gitu, lo ngerti gak lo? Ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, ketika gue kemarin ngobrol-ngobrol sama Feli, ngobrol-ngobrol sama Catherine waktu kita lagi driving, itu seru banget gitu loh. Kenapa? Dari pembicaraan kita itu ada pengharapan. Pengharapan bahwa kita akan semakin disempurnakan di dalam karakter Kristus. Dan aku suka banget sama teman-teman kita yang ada di sini. Kenapa? Karena kita ini benar-benar bondingnya kita deep banget gitu. Maksudnya gue tahu literally apa yang saat ini sedang terjadi di dalam diri teman-teman. Dan kita semua kayak, termasuk gue sendiri, kita kayak ngadapin bersama gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nobody left behind. We are all together in this gitu ya. Kita lanjut baca. Dan bukan hanya itu saja, yang ketiga dulu, masih mau ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah ya dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang kepada Kristus itu tidak akan mengecewakan. Ada amin?
Oke, silakan ditutup dulu. Ya. Jadi inilah apa kata firman. Neuroscience boleh bilang, wah lu nggak akan bahagia kalau lu nggak pernah menaruh diri lu di dalam sebuah situasi sulit. Tapi dia hanya ngikutin firman sebetulnya. Firman sudah ngomong lebih dulu. Ribuan tahun yang lalu. Keren nggak? Alkitab kita keren nggak teman-teman sekalian? Jadi kalau lu zaman sekarang, yang lu cari itu cuman kenyamanan, ya keenakan, suka-suka sendiri, itu udah salah gitu loh. Makanya mungkin gara-gara itu semua lu cari, lu jadi kurang happy gitu loh. Mungkin ya, aku nggak bisa bilang pasti karena aku bukan Tuhan. Tapi kalau berdasarkan yang kita baca bersama, mungkin karena lu terlalu ambil safety, terlalu mainnya safe zone, terlalu mainnya secure. Makanya seperti itu. Berapa banyak dari kita yang hari-hari ini masih terus ya. Aku bahkan berdoa semoga bisa jadi sebuah apa ya, hal yang membangkitkan iman ya. Sencen itu LPM-nya masih jalan nggak? Ya, LPM-nya diganti dengan DPM, diganti dengan DPM. Masih jalan nggak tuh? Lunch Prayer Ministry. Masih running nggak tuh? Halo? Kayaknya udah. Kita butuh Raymond, kita balikin dulu ke Sencen atau gimana? Butuh RT, kita balikin dulu. Mana ini LPM-nya? Mana ini DPM-nya? Ya, bagus sekali. Terus Nancing, aku sangat terharu banget ketika Rafael kemarin sharing sama aku, dia sama Joni, bagaimana ketika mereka berdua bisa janjian, kalau lu lakukan sesuatu yang nggak benar, lu gue kasih poin. Kalau poinnya nambah, udah 100 poin, lu mesti bayarin gue, beliin gue ayam. Sampai kayak begitu loh. Nah, apakah kita juga masih excited, kita juga masih bergairah untuk tetap stay di dalam karakter kebenaran itu sendiri di dalam diri kita? Kita masih stay atau udah enggak? LPM-nya gimana? DPM-nya gimana? Famsel gimana? Bagaimana keadaan Nancing seperti dulu waktu beberapa bulan yang lalu ya, ketika aku masih keinget ya, ada bahkan Delano, Kevin, ketika mereka bangun pagi lalu mereka saling ngeliat, lalu kemudian mereka bilang, hey, worship bareng yuk. Dan setelah itu Tuhan ngomong sama mereka. Itu keren, bro. Itu keren banget. Ya, itu keren sekali. Apakah kita masih bisa menjaga api itu? Gitu loh. Ayo teman-teman. Jangan kembali kepada ritual. Jangan kembali kepada program. Jangan hanya kembali kepada jadwal. Aku mau kasih lihat video. Video bisa kasih lihat nggak sih? Kalau video udah bisa belum? Bisa. Bisa. Video Oke. nomor. Ya, aku mau kasih lihat video yang udah berjuta-juta tahun yang lalu. Ini mungkin di zamannya dinosaurus ya. Kalian boleh lihat sama-sama apa yang kita lakukan. Kelihatan nggak? Apakah video itu? Belum. Belum ya? Oke. Masih loading. Masih loading kah? Bisakah? Oke, yuk mau coba lagi? Atau? Mau. Coba ya. Oke. Semoga sudah nggak loading. Oke, apakah kebesaran? Oke. Kita coba. Oke. Udah? Oke, silakan. Betul. Ada 2 video ya, nanti langsung nyambung. Suaranya? Suaranya bisa digedein? Oh, udah paling gede. Oke.
Ya, ini ada dinosaurus gitu. Serunya. Amin. Ya, ini udah pedagang dari Pak Cangkir. Apa yang kamu rasain setelah bertemu Tuhan tadi? Ya sekarang lebih fresh. Fresh. Ini. Hari bangsa lain lega. Soalnya lagi mikirin itu dan didoainnya itu. Sabar. Video yang kedua. Lanjut. Masih bisa dilanjutin nggak tuh? Oke. Straight open ya. Oh, Beta keinget my school katanya. That is my school. Halo semuanya, kita saat ini sedang ada di Suzhou, di wilayah Suzhou, dan ini teman-teman dari Nancy. Semuanya say hello. Halo. Ini buat Jose waktu lagi muda belia. Waktu kecil. Itu tim penjemput kita tuh, tim penjemput kita. Itu. Nah, mau lari sekarang nggak? Ayo, siap ya. 2, 3. Halo semuanya, saya Veronica, saya masih dari Suzhou. Hari ini kami mau konsel bersama tim MBCC dan SBCC. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Jadi dia terikat ya, begitu dia masuk di dalam air yang banyak, dia mengalami kematian. Jadi diselamkan, baptiso kan? Diselamkan. Nah, dosanya ikat itu semua Ini kan? logo kita juga masih logo yang lama banget. Di dalam proses baptisan semua dosa ini dilepaskan. Ayo dong lepas. Belum begini. Tuh, kita udah bisa baptis dari berbagai macam bentuk permukaan air, kita sudah tahu. Ini panas tuh. Nah, ini gue nggak tahu lagi nih. Ya, Salam, puji Tuhan. Hari ini tanggal 12 Mei 2018. Wow. Saya Tiur ingin memberikan diri saya untuk dibaptis selam karena saya ingin mengubur manusia lama saya bersama Kristus dan membangkitkan manusia baru saya bersama Kristus. yes. Karena saya ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. More ya. Ayo bro ya. Seru banget ya, seru banget. Oke. Sekarang aku pengen kasih kepada kalian ini ya, mungkin beberapa practical tipsnya dulu ya, beberapa practical tips. Kadang seringkali
kita ini suka apa ya? Maksudnya gini loh. Oke, kita udah dapet nih sekarang hatinya, kita udah dapet apinya. Kita mau nih untuk mulai memanusiakan manusia itu yang tadi kita bilang di depan udah di the brink of jurang itu, ya kita harus mulai connect dengan orang. Tapi mungkin kalian bingung gitu, gimana caranya kita connect tuh bagaimana gitu loh. Karena mungkin beberapa dari kita mungkin asing, nggak terbiasa ya untuk apa namanya cerita atau share gitu. Nah, tapi sebelum aku bagikan, Farrell ada di mana Farrell? Farrell ada di mana Farrell? Ada di sini kah? Farrell bisa buka mikrofon nggak? Ada Farrell nggak? Meryl tadi baru dijemput Oma, jadi baru Oh, transition pas. oh baru transition. Oke. Kalau kayak begitu, aku pengen minta mungkin kalau Farrell-nya nggak ada, mungkin siapa ya? Kezia. Kalau Kezia yang dari Shenzhen, Kes. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang baru, ya biasanya yang terjadi itu apa sih? IPS. Yes, hai. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang baru, biasanya yang terjadi itu apa? Introduce yourself. Wow, setelah introduce yourself, terus bagaimana? Ngobrol, Bas. Yang diobrolin apa? Small talk dulu. Apa? Small talk dulu. Small talk. Habis small talk. Jadi misalnya udah makan atau belum gitu ya? I assume kayak gitu ya. Ya, Bas. Oke, lalu setelah itu terus bagaimana? Terus gak tahu, Bas. Lihat situasi. Oh, oke, bagus. Kalau Vero udah bisa gabung sama kita, kasih aku tahu ya. Siap. Oke, thank you. Nah, sekarang dari Kezia berhentinya di small talk, lanjutin Joanne. Setelah itu gimana Jo? Kezia berhentinya di situ tadi. Setelah berhenti terus kamu lanjutin. Estafet ini kelihatannya. Kalau udah selesai small talk, mulai nanya, masih small talknya lumayan jadi lebih dalam. Kayak gimana harimu, lagi ngalamin apa, Terus? terus abis itu kalau misalkan udah bisa mulai open up, baru kayak kita masuk. Oke. Iya, jadi sharing. Kalau misalkan aku bisa relate, aku sharing pengalaman aku atau kayak apapun yang aku bisa bantu gitu. Oke. Apapun yang kamu bisa bantu, terus akhirnya bagaimana? Endingnya gimana? Endingnya, some people accept it, some people merasa kayak, ih diajar-ajarin, gak usah lah. Oke. Orang-orang yang menurut kamu di-accept, mereka lakukan apa, Jo? Mereka dengerin terus mereka jadi mendekatkan diri karena mereka merasa benar gitu. Oke, mendekatkan diri kepada kamu karena mereka ngerasa nyambung. Nyambung. Oke, terus setelah itu apa? Habis itu jadi teman dekat. Oke. Jadi Kapan? Oke, jadi teman dekat terus? habis teman dekat jadi bisa hidup bareng. Oke, jadi bisa berkomunitas bersama-sama maksudnya gitu ya? Iya. Oke, terus di bagian mana kamu akan memperkenalkan kedahsyatan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus dalam hidup orang ini? Yang sharing itu, yang pas setelah small talk. Oke, gimana cara kamu biasanya sharing? Sharingnya dari pengalaman aku. Oke, setelah kamu sharing dari pengalaman kamu, lalu mungkin dia tertarik, mungkin dia tidak tertarik, lalu bagaimana? Oh, kalau misalkan di Shenzhen gitu, ajak Femsel
ajak berkomunitas, ketemu teman-teman yang lain juga yang udah ngalamin Tuhan. Oke, bagus, bagus banget ya. Jadi kadang kamu ajak Pamsel, kadang mungkin kamu ajak ke Sunday service kita gitu ya. Kadang kamu berusaha connect dengan mereka. Nah, terus biasanya setelah itu terjadi terus bagaimana, Joen? Apakah bisa langsung diajak ataukah bagaimana? Kalau misalkan awalnya udah lumayan nyambung, bisa diajak, bisa diterima juga. Oke, 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 bagus banget. Aku masih pengen stay sama Joen kalau masih bisa, ya. Eh, ada kesulitan nggak untuk kamu menginisiasi ketemuan sama orang baru, ya? Misalnya kalau ketemuannya itu misalnya di Starbucks, are you okay with that? Oke, Kalau di bus, oke, di MRT, oke juga. tapi kan MRT kan berjalan ya keretanya ya. Kan kitanya diem. Oh iya, benar 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 benar. Berarti ada batasan nggak yang kamu comfort atau yang kamu nggak comfort gitu loh? Mungkin nggak ada sih. Kalau di library yang harus bisik-bisik juga kayaknya masih bisa deh. Masih bisa. Ada nggak tempat yang kagak bisa menceritakan Tuhan Yesus kita? Belum ketemu. Belum ketemu. Ya, aku setuju, sepaham dengan Joen. Kalau ditanya, ada nggak satu tempat yang bikin kita nggak bisa menceritakan Tuhan Yesus kita? Ada. Itu cuman di satu tempat di kamar mandi waktu lu lagi pup. Dah, itu doang. Ya, ngerti gak? Itu pun kadang dengan teknologi lu masih bisa voice communication gitu loh. Tapi selain daripada your private space, your personal space, di tempat manapun yang lain, bisa atau nggak bisa? Bisa. Bisa. Tapi Joen, kenapa banyak teman-teman yang ketika ketemu teman baru kabur, Joen? Justru menghindar. Kalau bisa, itu ada orang Indo. Kita segera ngomong Inggris. Hey, how are you, brother? Are you from Singapore? Yes, from Singapore. We love the curry. You know, Little India. Mustafa, we go there shopping. Kenapa begitu ya, Jo? Karena awkward, karena nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus ngomongin apa. Oke. Iya. Tin, bentar ya, Jo. Gue masih mau sama lu ya. Tin, Oke. kalau lu ketemu orang baru biasa gimana, Tin? Ya, perkenalkan diri langsung. Halo, Oke, setelah kamu udah dari halo, mana? terus? Kamu dari mana? Terus habis itu tinggal nanya, maksudnya eh dari sekolah mana? Kalau misalnya dia masih kuliah atau mungkin biasa ngapain aja. Terus kalau misalnya dia Biasa liatin jawab, muka kamu, gitu. Terus lu gimana? itu eh gawat sih, gawat sih. Terus, ayo cepetan, Tin. Udah gitu doang. Jadi ya udah. Terus kalau misalnya dia jawab kayak gitu, oh baru kalau misalnya dia lihat dia jawabnya apa? Liatin muka aku bakal nanya sih, kenapa ya? Kamu Terus nggak, abis itu? kamu aman kan? Terus ya udah. Terus habis itu ya udah selesai. Terus habis itu kalau kalau enggak, yang kedua aku bakal diemin aja. Aku tanya pertanyaan lain. Misalnya biasa ngapain aja? Kalau misalnya lagi gabut, lagi liburan gitu. Baru habis itu dari situ aku bisa tahu hobinya ngapain. Oke, setelah itu terus? Udah, habis itu kalau misalnya tahu hobinya ngapain dan mungkin dia tertarik di bagian hobinya ya berarti kita lanjutkan pembicaraan di hobinya itu. Oke, terus setelah udah membicarakan hobi, terus? Kalau misalnya topik itu udah basi, kita ganti topik lain. Oke, terus setelah udah ganti topik lain, terus? Setelah ganti topik lain, terus minum air, Pes, biar nggak capek. Kalau nggak aus. Minum air, biar nggak capek. Udah habis minum air, terus? eh Makan. habis ya makan dulu, makan dulu. Oke, habis makan, terus? Habis makan, terus habis makan berpisah dulu sama yang lain biar nggak bosen, Pes. Berpisah Kan sama yang masih, lain. iya kenalan sama yang lain dulu, kenalan sama yang lain dulu.
Terus nanti Ya. kalau misalnya lihat dia sendiri, kita datengin lagi. Oke, ya. Ini legit banget ya, legit banget, dan ini banyak daripada kita juga kayak begitu, gitu ya. Terus kira-kira di titik mana yang kamu nyaman bisa menceritakan Tuhan Yesusmu? Ketika misalnya dia apa ya, dia misalnya dia tiba-tiba sharing kehidupan dia gitu kan, kayak aduh gila kehidupan gua tuh sedih banget gitu, menyedihkan banget. Oh iya iya iya, dari situ kayak oke, dari situ aku kadang bisa share kayak kamu maksudnya ini bentar, ini sharingnya tuh ke orang Jadi percaya ini atau berarti enggak, lu Pes? akan mendoakan orang yang ketemu lu hidupnya lebih sengsara dari lu dong. Oh aduh bukan. Eh Nggak, aku bisa klarifikasi, Pes. Oke. Jadi tiap pagi doanya gini, Tuhan kirimkan orang yang jauh lebih menderita daripada gua. Semoga lebih banyak kesengsaraan di orang ini supaya supaya gua bisa menceritakan Tuhan Yesus gua gitu. Gitu dong berarti. Eh Enggak sih. Enggak sih, Enggak sih. tapi Enggak ada tapi itu titik setelah itu. itu titik ya. Oke, Ya, kalau dia nggak menderita, hidupnya lebih bahagia, lebih kaya, lebih ganteng, lebih hebat, lebih pinter, lebih semuanya daripada lu. Terus gimana? ya aku bakal bilang Tuhan Yesus tuh baik karena setiap orang diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda dan mungkin dari setiap kondisi dia pasti ada sesuatu yang bisa didoain. Misalnya semoga gantengnya 1.000 tahun. Kalau enggak semoga makin tinggi. Kan bisa. Jadi kayak kita cari situasi yang bisa didoain aja. Oh, itu keren, bro. Thank you ya. Lu kasih kita tambahan pemikiran bahwa ada cara untuk supaya tetap connect sama orang, ya, yaitu apa? Mendoakan kegantengan dia abadi, ya. Bro, gue mau doain supaya gantengnya lu abadi. Karena kalau gue nggak doain, lu gantengnya cuma sampai umur tertentu. Mungkin ya di atas 50 udah nggak ganteng. Tapi kalau misalnya gue doain lu, ya, insya Yesus ya sampai 100 tahun lu masih ganteng. Oh, itu bagus. Ya, itu bagus ya. Oke, itu seru banget, itu keren banget. Nah, Tin, lu nyaman Eh, nggak? Gue mau nanya ya, kira-kira menurut lu akan ngomongin hal ini di pertemuan keberapa sama dia? Pertemuan pertama, ketemu pertama kali, ketemu kedua kali, ketemu ketiga kali, atau setelah sudah berteman berapa lama? Sebenarnya ini nggak bisa apa ya, nggak bisa dinilai secara dipukul rata sih. Jadi setiap orang kan Oke, masuknya kayak kasih yang kadang paling ada cepat beberapa. dan kasih yang paling lama. Paling cepat biasa pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Oke, Ya, yang paling paling lama lama? bisa 7 atau 8 kali. Oke, sekarang kita mau voting ya. Tadi katanya Valentino bilang, Tino bilang pertemuan kedua dia udah bisa cerita. Tapi ada juga yang bilang pertemuan ke-7 ke-8. Voting yang pertama, kalian boleh di kolom chat atau juga boleh lambaikan tangan ya. Berapa banyak dari kalian yang berpikir bahwa teman-teman kita di BCC, maksudnya anak-anak BCC, keluarga BCC, sudah cukup friendly? Angkat tangan. Kalau yang bilang, iya, sudah cukup friendly, angkat tangan. Angkat tangan atau bilang di dalam kolom chat yes, iya pes, iya pes gitu loh. Ya. Kita mau voting dulu ya. Menurut kalian teman-teman kita menurut kalian BCC cukup friendly? Menurut kalian BCC itu cukup friendly? Ya. Oke, udah handal ya. Ini pada angkat tangan tadi aku lihat. Benar ya? Ini benar ya? Friendly ya menurut kalian ya? Oke, friendly. Oke, yang pertanyaan yang kedua, berapa dari kalian yang bisa berkata begini, friendly-nya itu ngebawa kita kepada Kristus? Kalau iya, angkat tangan. Kalau enggak, jangan. Berapa dari kalian bilang, ya anak-anak bisnis itu friendly-friendly, ya, tapi friendly-nya itu bisa ngebawa kita atau ngebawa orang baru atau ngebawa temen lu itu kepada Kristus nggak? Ya, ayo, ini jangan over optimistik ya, real aja ya. Menurut kalian apakah ada atau enggak? Ya, oke. Nah, mulai masuk datanya. Nah, ya. Apakah menurut kalian friendly-nya kita itu friendly yang bisa membawa orang kepada Kristus? Bisa membawa orang
justru mendapat kesempatan hidup dalam kasih karunia. Bagaimana? Nah, mulai ya. Ini asumsinya udah 50-50 nih. Oke? Nah, sekarang pertanyaan aku yang ketiga. Berapa dari kalian yang sadar bahwa pertemuan pertama itu adalah benchmark dari pertemuan yang akan datang? Ada yang tahu? Betul ya? Benchmark ya? Nah, puji Tuhan. Oke? Sekarang pertanyaan yang keempat, ya, yang terakhir adalah gini. Berapa dari kalian yang pede bahwa kalian bisa menyampaikan Kristus di pertemuan pertama? Halo? Hah? Berapa dari kalian yang bisa dengan yakin dan pede bahwa kalian bisa menyampaikan kehebatan Tuhan kita, dahsyatnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di pertemuan pertama? Silakan, ayo. Nah, ya, keluar nih langsung nih. Ya. 76% bilang tidak pede. Ya, betul ya. 76% bilang tidak pede. Oke? I think we need equipping. Oke, aku akan kasih sederhana aja. By the way, ini waktunya sampai jam berapa ya? Oke, kalau gitu aku akan cepat. Bisa Ya. disesuaikan, Pes. Oke. Aku akan kasih sebuah gambaran aja ya dengan cepat. Oke, kita tadi udah bicara, kita udah ngeliat video, kita udah ngeliat data. Yang aku mau bilang gini, the world needs you, this generation needs you. Ya, butuh kamu. Dan tadi aku udah kasih lihat bahwa yang kita lakukan bukannya baru, tapi udah dari dulu juga begitu. Ya, tadi ketemu video yang tahun 2018, tapi sebetulnya kita sudah melakukannya way back. Oke, dan beberapa orangnya juga ada di sini. Salah satunya tadi Beta yang bilang bahwa itu sekolah gue gitu kan. Nah, yang saat ini aku mau bagikan kepada kalian, kita membutuhkan sebuah kerangka berpikir atau framework di dalam memulai sebuah hubungan. Aku akan mulai membagikan langkah praktisnya kepada kalian. Bagaimana kita bisa membagikan Kristus di dalam pertemuan pertama. Karena itu yang aku lakukan. Jangan dikeluarkan dulu ya. Sebentar ya, jangan dikeluarkan dulu. Tahu nggak? Aku ketemu sama David itu di lapangan badminton. Ya, aku ketemu sama Acai itu ketika lagi nyales dia, lagi kerja. Ya, kamu tahu nggak bahwa aku pernah memimpin doa di kantor BCA gitu loh. Bahwa aku pernah mendoakan orang, aku pernah mendoakan polisi, hakim, ya, diplomat, ambasador, dan itu semua aku lakukan real di pertemuan pertama. Karena pertemuan pertama itu benchmark. Kenapa? Kalau di pertemuan pertama kamu cuman muter-muter nggak jelas, maka orang itu akan melihat kamu cuman temen doang. You are non-special. Kenapa? Karena pembicaraan kamu pembicaraan yang mungkin 1000 teman dia juga udah tahu. Nah, justru penting di pertemuan pertama untuk kamu bisa ya berkomunikasi. Nanti sebentar aku akan bagikan dengan cepat practical tipsnya. Tapi di pertemuan pertama justru penting sekali untuk kita bisa menyampaikan ya hati Tuhan bahwa kita pengen hidup dia bukan cuma sekedar baik di muka bumi, tapi hidup dia juga betul-betul kembali kepada pencipta yaitu Allah Bapa di surga. Tidak ada yang terbuang sedikit pun. Ya, kita nggak mau ada apa ya? Ada kebaikan yang cuma sedikit gitu loh. Kalau bisa kita berikan semuanya. Nah, di dalam pertemuan yang pertama, oke, ini datanya udah lebih tinggi lagi, 76%, mungkin bisa 80%, mungkin bisa bilang dari kelompok ini ya, mungkin cuma 8 orang yang pede untuk bisa membagikan Kristus di pertemuan pertama. Ya. Nah, kita butuh belajar. Oke. Aku akan membawa kepada kalian ada 2 macam framework yang kita bisa praktekin. Yang pertama adalah 1, 2, 3 relationship framework. Ya, boleh nggak dibagikan, dibukain? Ya, ada 1, 2, 3 relationship framework. Ya, ini frameworknya aku udah ada share sedikit kepada kalian beberapa.
Kenapa kita butuh framework? Karena kita butuh kerangka berpikir. Kalau nggak ada kerangka berpikirnya, kita akan bingung. Nah, kenapa kita bikin namanya adalah 1, 2, 3 relationship framework? Supaya gini, ketika kamu lagi sedang ada di dalam sebuah hubungan atau memulai sebuah hubungan, paling nggak di kepala kita itu ada angka 1, 2, 3. Apa itu 1, 2, 3? Pikirkan satu esensi. Esensi daripada hubungan ini mau apa? Ada hubungan yang sifatnya transaksional. Lu nggak usah kenal dia. Contohnya apa? Bayar parkir. Ketika lu bayar parkir, kan lu nggak pernah nanya, Mas, namanya siapa? Anaknya berapa? Kalau mandi pakai sabun apa? Shampoo-nya apa, Mas? Nggak ada. Lu nggak akan pernah nanya kayak gitu. Tukang parkir ya begitu. Contohnya apa lagi? Waiter. Waiter di dalam restoran. Nggak ada yang lu tanya gitu. Mbak, kira-kira kalau pergi kerja jam berapa? Lalu, Mbak, kalau misalnya datang naik mikrolet atau Gojek? Enggak, gitu loh. Nah, kamu mesti sudah mulai keluarkan esensi, ya. Ini bicara 1, 2, 3, ya. Satu esensi, ya. Satu esensi, apa esensinya itu? Ya. Apakah ini hubungan yang akan cuman sebentar, atau aku mau hubungan ini mungkin bisa lama, bisa panjang, ya. Berapa banyak dari teman-teman sekalian, boleh angkat tangan juga, yang kalian bisa mengenal Kristus itu karena ada figur orang lain dalam hidup kalian. Ya, coba angkat tangan atau kalian bisa say yes ya di dalam kolom. Ya. Benar ya? Lihat. Rata-rata semua daripada kita mengenal Kristus karena ada bagian orang lain yang mau berusaha bagi kita. Termasuk aku juga begitu. Aku juga angkat tangan. Nggak ada dari kita yang langsung. Ya. Bisa nggak langsung? Bisa. Contoh siapa? Paulus. Ya, tapi bagian kita lebih banyak nih yang karena orang lain. Karena itu yang pertama, nomor 1 di pikiran kalian, bicara tentang relationship framework. Esensi daripada hubungan ini mau apa? Itu kamu putuskan di depan. Kamu punya waktu berpikir, kalau aku berpikir sudah 3 detik. Kenapa? Sesuai peruntukan. Kalau tukang parkir, pelayan, ya udah, kita hanya terima kasih, menghargai servis mereka, lalu setelah itu ya sudah. Kecuali Tuhan tiba-tiba ngomong. Nah, itu berbeda lagi. Itu void namanya. Tapi kalau enggak, ya it's just a regular relationship, ya it's just a transactional. Tapi ada juga orang-orang yang Tuhan ngomong, ya misalnya tadi ketika lagi sedang bekerja, ketika lagi sedang sports, ketika lagi sedang, aku pernah kenalan dengan orang yang sama-sama satu mikrolet, satu bus, ya. Lalu orang tersebut akhirnya bisa bersama dengan kita, ya. Ketika kita lagi makan di restoran, kita lagi ngobrol, tiba-tiba meja sebelah lirik-lirikan. Lalu setelah itu dia mau kenalan sama kita. Nah, kamu sudah harus pikirkan esensi dari pertemuan ini apa? Kalau esensinya sudah interupsi oleh kuasa ilahi, sudah interupsi oleh surga, berarti esensinya adalah ini panjang. Ini bakalan terus. Karena itu kita akan menyusun gimana caranya. Oke, nah ini yang pertama, satu esensi. Yang kedua adalah bicara sudut pandang, ya. Jadi yang paling gampang, satu esensi. Apa esensi pertemuan ini? Lalu 2 sudut pandang sebuah hubungan. Bisa 2 sudut pandang sebuah hubungan, bisa juga 2 mode, bisa juga 2 cara, bisa juga 2 tipe. Contohnya gini, 2 sudut pandang gini. Contoh ya, sudut pandang rohani dan non-rohani. Di dalam sebuah hubungan, kalau rohani bagaimana? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti pertemuan kita ini tidak kebetulan. Nah, tetapi ada sudut pandang yang juga tidak rohani, yaitu apa? Ya, it's just coincidence. Nah, silahkan munculkan 2 sudut pandang itu. Nah, sudut pandang ini bisa berbeda-beda tergantung implementasinya mau kemana. Misalnya, sudut pandang, coba, kalau secara profesional hubungan itu harus seperti apa caranya? Kalau secara entrepreneur bagaimana? Nah, ini semua adalah munculkan ada 2 model, dua cara. Jadi ada 2 sudut pandang supaya ketika kamu sedang bertemu dengan sebuah hubungan yang baru atau relationship, kamu mulai bisa dive deep. Oke, secara vertikal bagaimana? Secara horizontal bagaimana?
Kebutuhan bagaimana? Keinginan. Jadi munculkan dua sudut pandang. Ini adalah framework. Ini hanya framework. Jadi framework ini bisa dipakai dalam berbagai situasi. Oke? Nah, kali ini kita pakainya di dalam relationship framework. Nah, kemudian yang ketiga apa? Coba susun 3 langkah praktis kepada new goal-nya apa? New goal yang ada di sini berasal dari esensi yang nomor 1. Ketika kamu esensinya adalah pertemuan ini adalah pertemuan intervensi daripada kuasa ilahi, atau ini adalah otoritas surga, berarti saya akan mengusahakan persahabatan yang lama. Kalau persahabatannya lama, berarti langkah praktisnya apa? Kalau langkah praktisnya, misalnya langkah pertama, saya akan tukeran nomor handphone, lalu saya akan mengajak dia makan, misalnya. Langkah kedua, waktu makan saya akan ajak teman-teman saya. Nah, baru kemudian berikutnya, minggu berikutnya, langkah ketiga. Langkah ketiganya itu apa? Saya akan undang dia untuk join Famcell atau Sunday Service atau sebagainya. Nah, ini adalah 1, 2, 3 relationship framework. Jadi selalu di kepala kita, pikirkan satu esensi dari hubungan ini apa? 2 sudut pandang yang menyertai itu apa? Lalu practical steps-nya 3 langkah praktisnya apa? Urut langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, kalau ini kalian sudah ngerti relationship framework ini, kalian akan gampang memutuskan. Ini bisa diputuskan berapa lama, Pes? 3 detik dari sejak kamu bertemu orang di 7-Eleven atau di Family Mart, kamu sudah bisa dalam 3 detik. Tapi kalau misalnya kamu bilang, 3 detik cepet banget, ya udah 1 menit. 1 menit masih kecepatan, ya udah 2 menit. Ya tapi jangan 2 hari dong. Karena justru inilah framework itu, supaya kamu lebih mudah dalam memutuskan. Ya, contoh, esensinya misalnya pertemuan ini pertemuan biasa, tapi ada sudut pandang ilahi. Nah, kamu mau izinkan sudut pandang ilahi itu bekerja atau tidak? Kalau kamu bilang tidak mau, ya sudah. Berarti kan tidak ada langkah praktis. Ya, atau mungkin ya cuman shake hand, bye-bye. Paling tukeran nomor. Misalnya begitu. Nah, ini adalah 1, 2, 3 relationship framework. Oke? Ya. Lalu kemudian, sampai sini ada yang mau bertanya nggak, teman-teman sekalian? Are we good? Ya. Jadi selalu cara berpikir kita adalah framework-nya adalah dalam hubungan apa 1 esensinya apa, 2 sudut pandangnya apa, 3 langkah praktisnya apa. Ini sederhana banget. Oke? Lalu kemudian sekarang kita masuk lebih dalam. Oke, Sencen raise hand. Silahkan, mau bertanya apa? Silahkan. Yes? Lagi atur audio. Oh, dia lagi ngatur audio. Oke, yang lain ada yang mau bertanya dulu? Jadi, it is a framework. Framework bahasa Indonesianya adalah kerangka kerja atau kerangka berpikir. Ya, supaya cara berpikir kita mudah. Oke, silakan. Kayaknya udah bisa kedengaran tes tadi tuh. Oh, halo Pes. Halo juga, Tadi silakan. Iya, tadi mau nanya Pes, maksudnya yang sudut pandang tuh gimana ya? Kayak kita kurang nangkap sih Pes. Maksudnya munculin sudut pandang tuh gimana? Nah, coba berpikir 2 mode. 2 tipe, 2 cara, ya, 2 sudut pandang. Jadi maksudnya 2 sudut pandang, contoh ya, sudut pandang secara profesional atau sudut pandang secara pengusaha. Terus ini mesti ditambahin, sudut pandang secara rohani maupun sudut pandang non-rohani. Jadi, supaya gini, ketika kamu berpikir sebuah hubungan, ada tiang penyangga yang bisa memberi kalian pijakan yang nyaman. Nah, tiang penyangganya itu adalah sudut pandang. Ya, ada 2 sudut pandang. Misalnya gini, relationship framework. Contoh misalnya ya, ketika kamu lagi buru-buru jalan, lalu tiba-tiba ada orang nggak sangka ketepak kamu. Nah, kamu mau sudut pandangnya, kamu mau cepet-cepet udahan atau kamu pakai kesempatan itu untuk kenalan, gitu loh. Nah, kamu melihat sudut pandang ini dari mana? Ya, contoh, kalau profesional berarti kamu mesti terikat oleh waktu kerja. Kalau waktu kerjanya tidak memungkinkan, berarti kamu tidak akan mungkin berkenalan dengan orang baru.
Nah, tapi kalau sudut pandangnya kamu sebagai wirausaha, kamu punya kebebasan waktu. Berarti mungkin kamu akan take time. Gitu loh. Nangkep nggak? Nah, ini jadi ada beberapa sudut pandang. Ada beberapa tipe. Ada beberapa cara. Jelas ya? Jadi kita munculkan sudut pandang itu yang banyak. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Jadi esensi daripada hubungan yang akan saya mulai ini apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya ngerti dari hubungan ini bisa apa aja sih opsinya? Gitu loh. Ada opsi apa aja sih? Misalnya termasuk gini, saya bisa berkenalan, tapi saya juga bisa tidak berkenalan. Itu juga dua sudut pandang kan? Sudut pandang pertama, saya bisa berkenalan. Sudut pandang kedua, saya tidak mau kenalan. Itu kan pilihan kamu. Tapi paling nggak kamu sudah berpikir, oh saya tidak mau kenalan. Ya, contoh, aku seringkali ketika lagi terbang-terbang, nggak selalu aku pengen ngobrol sama orang di sebelah kiri kanan aku. Kenapa? Sudut pandangnya adalah aku lagi pengen connect dengan Tuhan. Karena aku lagi pengen connect dengan Tuhan, makanya aku pengen plug in dengan headset aku supaya aku nggak diganggu. Jadi aku akan menolak membangun hubungan dengan orang-orang yang di pesawat itu, ya. Karena apa? Aku punya sudut pandang yang berbeda nih. Gitu loh. Tapi kalau kamu misalnya gini, aku lagi persiapan untuk aku mau terbang, aku mau ke Shenzhen, aku mau ke Nanjing, aku lagi mau connect sama Tuhan, aku butuh clarity, suara Tuhan seperti apa. Maka I will close my ears to the others, tapi I will open my ears only from what God told me to do. Nah, itu. Jelas ya? Nah, tapi ada sudut pandang lain. Sudut pandang lainnya gini, kamu nggak lagi sedang bertugas, kamu lagi santai, kamu lagi pengen kenalan dengan orang di pesawat, ada juga yang kenalan dengan teman-teman di pesawat. Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya nih? Nah, ini kan berarti ada cara berpikir yang berbeda. Nah, munculkan ya, ada minimal 2 sudut pandang baru. Kalau kamu kepikiran 3, lebih bagus. Kalau kamu kepikiran 5, lebih bagus. Kalau kamu kepikiran 10, lebih bagus. Tapi aku ajarkan malam hari ini minimal 2 deh. Ya. Minimal 2. Ya, 1 esensi, minimal 2 sudut pandang, 3 langkah praktis. Langkah praktisnya itu ditentukan dari esensi yang nomor 1. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, cukup jelas ya. Sama-sama katakan 1, 2, 3 relationship framework. 1, 2, 3 relationship framework. Ya. Selalu dalam membangun sebuah hubungan, pikirkan 1 esensi, minimal 2 sudut pandang, 2 cara, 2 tipe, 2 model, dan 3 langkah praktis. Selalu 3 langkah praktis. Langkah praktisnya apa? Yang pertama, tukeran handphone dulu. Yang kedua, ajak makan, ajak farmsel, atau ajak sports, atau apa. Yang ketiga apa? 3 langkah praktis menuju goal yang kamu tetapkan di dalam esensi pertama itu bagaimana? Oke, clear ya? Ini adalah relationship framework. Now, aku akan cepat. As the heart, sebagaimana hati kita sudah determine bahwa kita mau memulai sebuah hubungan, biasanya kita akan kena apa bilangnya? Frozen tuh apa sih bahasa Indonesianya? Beku. Beku ya, kok jadi beku? Garing. Garing, nge-freeze. Biasanya gini, oke, saya mau relationship framework ini PES, tapi begitu gue mau buka mulut gue kaku gitu. Mulut gue nge-froze, kayak gue nggak tahu mau ngomong apa gitu. Lu ngerti? Kayak misalnya kayak berhenti, tim, bro, halo, morning bro, tapi kayak berhenti, nge-freeze gitu loh. Nah, gimana cara menyiasati ini? Nah, aku mau membagikan ada yang disebut dengan 3C communication basic. Ini boleh nggak dibagikan juga? Supaya kita semua paling nggak ada practical tools-nya. Ya. 3C communication basic.
dibukakan ya. 3C communication basic. Yang pertama, yang pertama konten, C yang kedua adalah kontekstual, C yang ketiga adalah kontainer. Ya, konten adalah gini, lu mau ngomong apa sih? Apa isinya? Lalu batasan pembicaraan kita mau sampai mana? Misalnya hal yang private mau lu bagikan juga atau enggak? Mau yang public atau private? Ya, konten. Lu yang tentuin kontennya mau bagaimana. Lu yang tentuin. Jadi kamu yang menentukan sampai batasannya itu mau seperti apa. Ya, isi percakapan itu mau bagaimana? Tentukan dulu. Misalnya, saya mau cerita tidak yang terlalu personal. Jadi gini, bahasanya gini. Tidak semua orang yang baru kenalan diajak masuk ke kamar tidur lo. Karena itu terlalu pribadi gitu loh. Kadang ada ketika kita kenalan sama orang, cukup kita ajak ke McDonald ya, dan kita ngobrol bareng, bayar sendiri-sendiri. Tapi ada juga yang kadang kita ajak ke McDonald, kita bayarin. Tapi ada yang juga kita tidak ajak ke McDonald, kita ajak tahu alamat kita. Tapi tahu doang, kita nggak ajak masuk ke rumahnya. Tapi ada juga yang kita ajak orang untuk bertamu ke rumah kita. Tapi juga ada orang yang kita ajak begitu masuk itu pengen kasih tahu dia kamar tidur kita kayak apa. Nah, itu semua bagian daripada konten yang mesti kamu putuskan dari awal. Makanya ini basic communication banget. Jadi konten yang mau kamu bahas sampai sedalam apa? Sampai seluas apa? Sebagaimananya sih? Itu bicara konten. Nah, C yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual berbicara tentang ketika saya berkomunikasi, ya, apakah cara komunikasi saya ini relevan nggak dengan situasi dia? Relevan nggak dengan situasi pihak lain? Nyambung nggak dengan situasi orang yang sedang diajak bicara? Misalnya, kamu orang finance, ya, ketemu sama orang, misalnya yang satu orang finance, ya, lalu yang satu lagi ketemu dengan orang sales atau marketing. Nah, kira-kira gimana bahasanya? Kamu orang finance, ketemu sama orang marketing. Nah, yang orang finance akan bilang, lu biasa keuangan nyatetnya di ledger apa? Lu ada GL nggak? Gitu kan? Yang marketing kagak ngerti itu GL apaan, gitu loh. Kagak tahu accounting. Nah, lu ngomongnya bisa nyambung nggak? Walaupun lu orang finance, tapi secara situasi, orang yang lu ajak bicara ini orang marketing. Nggak usah lu bawa-bawa lu punya keahlian. Karena keahlian lu ini yang di area keuangan, dia kagak ngerti. Lihat bahasa Yesus. Kamu dari penjala ikan, mau nggak aku jadikan penjala manusia? Kontekstual nggak? Kontekstual itu artinya kamu bisa nyambung. Gitu loh. Kamu bisa nyambung dan situasinya up to date. Nah, ini C yang kedua itu kontekstual. C yang ketiga itu adalah contain. Gimana cara kontennya? Ya. Gimana cara untuk kita menyampaikannya? Gimana ini adalah kontainer itu, contain, maksudnya contain, ya. Gimana cara untuk kita mempresentasikannya? Gimana cara kita untuk mau menyampaikannya? Misalnya, nada tinggi, nada rendah, pakai gambar, nggak pakai gambar. Kita pengen menunjukkannya dengan cara yang pengulangan atau apa. Nah, ini bicara tentang kontainer. Jadi gimana cara kita untuk mempresentasikannya? Apakah cukup, bro, dengerin gue ya? Bro, gue mau cerita, bro. Nah, ataukah kita mau mengkontennya sampai ke misalnya bahasa tubuh jalan, misalnya. Nah, ini loh. Jadi 3C communication basic. Fokus kepada konten, fokus kepada situasi atau kontekstualnya, fokus kepada kontainernya. Jadi sudah jadi kamu representasi, gitu loh. Jelas nggak nih? Nah, ini adalah 3C communication basic. Does it make sense?
Oke, boleh ditutup dulu. Setelah ini, apakah teman-teman sudah belajar sesuatu? Setelah ini aku akan mau coba masuk sedikit di area jebakan Batman. Ada beberapa jebakan Batman. Ya, dan ini terbiasa. Oke, sampai sini dulu. Tadi kita udah belajar ada 1, 2, 3 relationship framework. Kita udah belajar juga ada 3C communication basic. Tin, lu ngertinya sampai sejauh mana, Tin? Kalau sebelum kita memulai pembicaraan, kita harus tentuin dulu ini arahnya mau kemana, terus habis itu mau dibawa kemana hubungan ini ceritanya. Oke, mau dibawa kemana, Tin? Tergantung kan tiap orang beda, Pes. Oh, cowok dan cewek sama aja atau gimana? Cowok dan cewek sama aja. Maksudnya kalau misalnya kayak tadi kan di sudut pandang, misalnya kita mau sudut profesional atau misalnya kita mau direct atau gimana, atau misalnya kayak cuma pengen kenal dia biasa doang, kayak cuma pengen jadi teman bisa. Kalau mau sampai minta nomor juga bisa. Kalau mau dibuat nikah juga bisa. Terus kalau misalnya ya begitulah begitu pokoknya. Jadi kan beda-beda gitu. Oke, thank you ya. Nah, sekarang gue mau cepet aja. Contoh, ada beberapa jebakan Batman di sini. Contoh jebakan Batman yang paling umum adalah yang nomor 1. Gua bikin orang suka sama gua supaya orang suka sama Tuhan gua. Bener nggak? Ini jebakan Batman yang nomor 1 biasa itu. Jadi lo cenderung menjadi people's pleaser. Lo cenderung mau disukai oleh orang supaya orang itu suka akan Tuhan lo. Benar atau nggak benar? Ya. Nah, lo paling sering begitu, betul? Nah, ini sebetulnya benar atau tidak benar? Sebetulnya ini baik atau tidak baik menurut kalian? Baik atau tidak baik? Halo, Van, menurut lo baik atau tidak baik, Van? Nggak baik, Pes. Kenapa nggak baik? Kan kalau orang itu suka sama lu, dia akan ikutin lu. Karena nanti tujuan utamanya, poin utamanya jadi sayanya, bukan Tuhannya. Betul. Dan kamu kepikiran nggak? Kalau itu orang beneran suka sama lu, berarti lu lagi remes hati dia, lu lagi pecahin hati dia itu. Lu hamburin itu. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa kayak begitu. Kalau kamu kepikiran endingnya nggak, kepikiran endgame-nya nggak, kalau kamu berfilosofinya biar orang suka sama saya, supaya, jadi gini, Tuhan lihatlah gue udah berkorban demi lu, gue berusaha tebar pesona, gue TP-TP, supaya orang banyak bisa mengenal engkau dari hidupku. Kalau itu orang kenal Tuhan, kalau stucknya sampai lu gimana? Kalau endgame-nya di lu, kepahitan, akhirnya muntah-muntah, nyewa dukun, ya mulai belajar fudu, gimana? Kalau ternyata kayak begitu. Kalau endingnya ternyata nggak nyampe Tuhan, cuma nyampenya di lu doang, terus gimana? Pusing kan? Nangkep nggak maksudnya? Kan belum pasti orang itu bakalan nyampenya ke Tuhan. Kamu ngomongnya biar orang itu suka saya, supaya suka Tuhan saya. Kalau berhentinya di langkah pertama, berhentinya cuma disuka di kamu doang, terus gimana? Pusing loh. Lu mesti balutin lagi hati orang. Ngerti nggak? Nangkep ya? Nah, ini kayak bagaimana? Oke? Coba. Ya, aku pengen kita berpikir. Ini jebakan Batman yang pertama. Jebakan Batman yang pertama adalah kita nggak mau membawa orang itu suka sama kita. Yang wajar aja. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, contoh kamu servis orang berlebihan. Tapi tidak boleh tidak servis. Kenapa? Ya kita orang Kristen. Allah kita ngajarin service. The best service in this world is by our Jesus Christ. Kenapa? His service give us life. Ngerti nggak? His service until death. Ya, service terhebat daripada Tuhan kita yaitu dia sampai mati buat orang. Itu udah the highest. Itu udah paling tinggi, udah nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu di muka bumi ini. Udah nggak ada. Paling tinggi udah itu. Karena apa? Sampai dia mati supaya orang lain hidup. Itu udah the great service. Udah nggak ada lagi yang bisa mengalahkan itu. Nah, kita adalah murid Yesus. Kita harus do service.
tetapi bukan overdo, bukan berlebihan. Ya, contoh orang datang, lu kasih air, wajar. Tapi orang datang, lu kasih air, lu suruh duduk, lu pijitin, lu basuh kakinya, lu ciumin jempolnya, lu kutekin, lalu kemudian lu manicure pedicurein. Itu berlebihan, lu bukan Haitilau. Ngerti nggak? Jangan sampai situ gitu loh. Ngerti nggak? Lu bikin Haiti yang baru sendiri. Haiti Teen, Haiti Fun, atau apa gitu kan. Jangan sampai ke titik yang terlalu berlebihan. Biasa aja gitu loh. Nah, kadang itu hal-hal yang membuat orang jadi mempertanyakan dan kebingungan. Ini apa maksudnya? Itulah muncul kata kristenisasi. Kenapa? Karena lu tertarik memasukkan orang kepada sektenya lu. Bukannya lu berbagi kehidupan sama orang. Yang benar kan lu berbagi kehidupan sama orang. Share aja gitu loh. Make sense ya? Clear ya? Oke, itu adalah jebakan Batman yang pertama. Oke, gue masih mau mundur sedikit. Gue diajarkan 1, 2, 3 relationship framework supaya lu ketika mau memulai hubungan, lu sudah harus mikirkan 3 langkah ya. 1 esensi, 2 minimal sudut pandang, dan 3 langkah praktis. Oke, kita udah belajar kemudian ada 3C communication basic. Yang pertama konten. Lu tentukan, lu mau ngomong sampai mana. Lu yang tentukan. Jadi lu udah pikirin dari sekarang. Lu mau terbuka apa. Contoh, gue sama orang baru, ya nggak perlu tahu dong baju dalam gue mereknya apa. Masa datang-datang, bro, tau nggak bro? Hahaha, kenalan ya, iya nama lu siapa? Thomas, gue siapa? PSM. Iya nih baju dalam gue mereknya Rider, merek lu apa? Hahaha, kan aneh bro, gitu loh. Kan lu tentukan dulu dong kontennya sampai sejauh mana gitu. Jangan hal-hal yang sifatnya pribadi udah lu bongkar di depan, kan aneh gitu loh. Nah itu bicara konten. Yang kedua, kontekstual. Kontekstual itu lihat situasinya apa. Contoh, misalnya di dalam perkabungan, ketika lagi ada kematian, ya, terus lu datangin keluarga korban, lalu lu bilang, mau kenal Yesus nggak? Ini sudah mati loh, dan kita nggak tahu mati ini masuk surga atau bukan. Lu bakal ditonjok bro, karena itu parah banget gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Lu jangan begitu gitu loh. Lu mau memperkenalkan Tuhan, terus lu pergi ke rumah duka gitu. Ini kerabatnya ya, ini keluarga ya. Iya, matinya masuk mana nih? Lu yakin nggak? Ngerti nggak? Nah itu parah. Itu nggak kontekstual, ya, nggak oke. Ya, kadang kalau gue suka bercanda, ya, ketika kita pergi ke Disneyland, Universal Studios, ya, atau kemana. Waktu kita lagi naik roller coaster sampai atas, nah begitu sampai atas baru lu bisa bilang gitu kan, lu tau nggak, anything could happen. Lu sudah mengenal Yesus belum? Ya, jadi sebelum gitu kan, gede, sampai atas gitu kan, baru, do you know anything could happen at this time? Are you already secure? Do you have Jesus? Gitu. Are you going to heaven or not? Gitu. Do you want to know him? Okay, let's do it in 1 minute. Gitu. Ya, ini bercanda ya, nggak beneran serius. Ya, ini hanya bercanda aja, bercanda. Tapi maksud aku kontekstual. Kalau lagi di rumah duka, ya kita berduka. Jadi kita nggak boleh ngomong hal-hal yang sifatnya aneh gitu loh, malah membuat orang jadi benci sama Tuhan kita gitu. Nah itu kontekstual. Nah, yang ketiga adalah kontainer. Kontainer itu contain. Maksudnya gini, oke, dalam komunikasi ini, saya mau mempresentasikannya bagaimana? Contoh, misalnya ketika aku mau bilang tentang Yesus. Apakah cara ngomong aku gini? Lu mesti percaya Yesus. Lu kalau nggak percaya Yesus ya, lu bakalan mati masuk neraka lo. Dan di neraka tuh nggak enak, panas. Udah lu ikut Yesus aja deh. Nah, kira-kira orang yang denger tuh kayak gimana? Lu gimana kontennya? Nah, seharusnya mungkin kita tidak seperti itu. Manusia terlalu kasar sekali ngomongnya. Tapi mungkin kayak aku pengen untuk supaya setiap daripada kita hidupnya nggak cuman sampai di bumi, tapi hidup kekal. Nah, itu kan Yohanes 3:16. Yang gue ngomong tuh literally Yohanes 3:16 gitu loh. Supaya nggak ada orang hidup binasa. Ya, kadang ada orang ngomong begini, kontainer ya, ini bicara kontainer. Gue doa sama Tuhan, terus gue ngeliat dari mulut lu keluar darah sama cacing. Terus kayak,
habis makan obat cacing sama buah naga gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Nah, kadang yang kayak gini-gini tuh nggak enak gitu loh. Maksudnya aneh gitu, ngerti nggak? Nah, kontainer adalah bicara lu mau mempresentasikannya, mau menyampaikannya gimana. Mungkin ada hal-hal yang lu sampaikan melalui doa. Kenapa? Karena bicara tentang hal-hal yang negatif yang mungkin Tuhan singkapkan dalam hidup lu. Mungkin hal-hal itu boleh lu diskusikan dengan gembala, karena kami gembala. Tapi mungkin kurang tepat kalau lu yang sampein seperti tadi ada darah keluar, ada cacing keluar. Itu aneh banget gitu loh. Kok semakin kenal Tuhan malah semakin horor gitu loh. Harusnya bicara tentang perkataan Tuhan, sifatnya itu membangun. Perkataan Tuhan itu sifatnya membangun, bukan menghancurkan. Nangkep ya? Kalau memang ada perkataan yang sifatnya itu menghancurkan, lebih baik kamu konsul dulu ke tim penggembalaan atau kepada PIC kita. Karena niatan daripada Alkitab itu meneguhkan, menguatkan, membangun, bukan menghancurkan iman. Jelas ya? Nah, ini bicara kontainer, konten. Lu kontennya mau bagaimana? Bagaimana lu menyampaikan kebaikan Tuhan dalam 1 menit? Bagaimana lu menyampaikan kebaikan Tuhan dalam 10 menit? Bagaimana lu menyampaikan kebaikan Tuhan dalam 15 menit, 30 menit, 1 jam? Beda semua caranya. Caranya beda semua. Kalau cuma 1 menit, mungkin aku akan ngomong lebih to the point. Misalnya gini, wah gue rindu bro, hidup lu gak berhenti di sini, tapi kita ketemu sampai surga. Nah, mungkin itu 1 menit. 1 menitnya gue gitu. Nah, kalau 10 menit, mungkin gue akan lebih cerita. Seperti tadi katanya Joen atau katanya siapa tadi? Joen atau siapa tadi itu yang dia akan ceritanya dia, Kezia kalau nggak salah ya. Aku akan cerita dari pengalaman aku dulu kalau 10 menit. Nah, kalau 15 menit, mungkin ada ayat firman Tuhannya. Kalau 30 menit, kalau 1 jam, gitu loh. Nah, ini ada cara-caranya nih. Nah, ini bicara tentang 3C ya. Konten, kontekstual, sama kontainer. Gimana cara lu menyampaikannya? Oke. Terus tadi kita udah bicara juga kadang ada jebakan Batman. Jebakan Batman yang nomor 1 adalah lu sacrifice diri lu jadi martir, lu jadi korban demi Tuhan. Nah, gue mau kasih tahu, nggak perlu yang kayak begitu. Nggak perlu yang kayak gitu. Yesus yang sudah mati bagi kita, jangan lu yang mati bagi orang. Does it make sense? Nggak perlu. Jadi caranya bagaimana? Yang wajar. Ambilin orang air, itu wajar. Tapi lu suruh duduk, lu pijitin, lu basuh kakinya, lu ciumin jempolnya, lu kutekin kukunya, itu berlebihan. Ngerti nggak? Yang umum lah, yang wajar lah. Oke? Does it make sense? Ya, oke. Menurut teman-teman, ada lagi nggak jebakan Batman yang lain? Selain yang pertama. Apakah ada? Oke, sebelum ada, aku mau nanya sama PSR. PSR ada mau nambahin sesuatu nggak? Karena ini pace-nya udah cepat. Apakah udah harus selesai atau bagaimana? Iya, aku rasa udah bagus ya. Kalian nangkep gak yang PSM ajarin? Karena aku sering lihat PSM lakukan dan biasanya cepet dan bisa sampai ke Pertemuan pertama. pertemuan Target kita pertama pertemuan langsung pertama. cepet gitu loh. Langsung cepet dan orang juga rata-rata happy ya gitu loh. Mungkin ada yang nggak biasa, mungkin ada yang oh wow gitu. Tapi rata-rata baik ya. Apalagi kalau itu a divine appointment ya. Yang memang Tuhan pertemukan dan kita percaya sih Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebenarnya kita ketemu siapapun itu Tuhan pertemukan gitu. Ya, ya jadi coba 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 kalian praktekin sih. Nah, kalau udah praktek coba feedback. Karena gini, jangan kaget ya. Ini kan setiap kita ini belum ahli ya. Tapi bisa nggak dilatih terus sampai ahli? Bisa. Bisa. Jadi pasti awal-awal kok kayak ada yang nggak pas di sini ya. Nah, ada satu tips dari aku adalah kita bisa belajar. Misalnya nih, kalau kita bukan otomatis yang ngalir kayak gitu. Aku tipe yang bukan otomatis. Tapi kalau kalian lihat dan ketemu kita udah bisa langsung ngobrol, itu karena sudah kelatih. Nah, kalau zaman dulu aku belum otomatis, aku latih diri sendiri di dalam kamar.
Jadi I make some of oke, kalau kayak gini ngomongnya apa ya gitu loh. Terus aku evaluasi. Biasanya malam aku sebelum tidur aku evaluasi tadi. Biasanya waktu doa sih, doa malam. Tuhan tadi ngomong kayak gini salah nggak ya sama orangnya gini gitu loh. Kayak gini gimana ya? Terus kalau dia kayak gini gimana ya? Jadi aku sambil mikir, sambil kalau bahasa itunya sambil direkayasa ulang sendiri gitu. Tadi harusnya ngomongnya gini kali ya Tuhan, lebih bagus ya gitu, lebih lebih bisa nyambung gitu. Kan pasti kita ketemu awkward moments juga ya gitu. Nah, kita latih. Udah sih sayang, udah cukup bagus. Oke. Oke, berarti aku nggak ada waktu untuk jelaskan. Ada beberapa jebakan Batman yang lain, tapi coba deh nanti apa kalian diskusikan atau nanti kita cari waktu lain karena nggak keburu di sini. Tapi kalau memang aku mau, oke, frameworknya sudah jelas belum? Framework sama 3C communication basic-nya udah jelas ya? Halo teman-teman sekalian, Jelas. jelas ya? Hmm. Silakan didiskusikan ya. Bagus, ini lagi diputerin lagi. Boleh ya, relationship framework. Nanti ini silakan kalian boleh foto cepret atau apa ya. Juga tadi yang 3C communication basic. Nah, oke, terima kasih, ini boleh ditutup. Aku akan tutup dengan sebuah tantangan ya. Aku akan kasih lihat kalian sebuah video yang perhatikan baik-baik ya. Cukup menyedihkan. Alasan saya masuk mualaf, saya nggak punya teman orang Kristen. Jadi Oke, stop dulu. nenek itu Muslim. Diulang. Oke, ini masih pada shock. Oke, kasih waktu aku satu nggak sampai 1 menit ini mah. Siap semua? You guys ready? Silakan. Tapi saya mau jujur, salah satu alasan saya masuk mualaf, saya nggak punya teman orang Kristen. Jadi nenek itu Muslim. Kakek itu agamanya Buddha. Ya, cukup. Ya. Kalau kalian lihat, yang pertama keluar dari pikiran Bapak tersebut adalah nggak ada teman. Pertanyaan malam hari ini, lo mau nggak jadi teman-teman mereka? Ya, kadang cara berpikir lo kepada orang-orang yang masih belum decided adalah lo yang decide buat dia bahwa dia nggak layak kenal Tuhan lo. Karena apa? Lo nunjukin caranya kayak begitu. Dan menurut gua itu tidak bijaksana. Kadang kita orang Kristen, kita yang sudah memberikan sebuah batasan kepada orang yang sebetulnya masih open. Sadar nggak? Jadi kita yang putusin buat orang. Sedih banget. Gue mau setiap daripada kita berpikir begini. Gue tahu beberapa dari kalian orang-orang hebat, orang-orang yang cari kesibukan. Mungkin lu banyak masuk dalam organisasi-organisasi, ya, organisasi kemahasiswaan atau apapun itu. Tapi coba pikirin, lu bakal dikenal sebagai siapa di organisasi itu. Dan sekarang, coba lu dengerin pertanyaan gue. Kalau gue tanya saat ini, siapa orang yang bawa lu kepada Tuhan? Lu inget nggak? Siapa orang yang membawa lu atau ada dalam perjalanan kerohanian lu sampai hari ini? Siapa orang yang berjasa? Ya mungkin orang itu udah nggak connect lagi sama lu, tapi pasti ada orang. Betul nggak? Nah, sekarang coba kamu bandingkan kesibukan kamu yang cuman hanya mengisi waktu dibandingkan dengan investasi benih ilahi yang dia tidak akan pernah lupa. Dan gue berdoa apalagi setelah BCC udah equip begini, kalian menjadi ahli dalam membangun hubungan. Dan gue berdoa tidak ada yang keskip dalam relationship, tapi hubungan kita bisa terus. Zaman sekarang udah ada WA, udah ada apapun itu kemudahan, kita bisa stay connected terus. Dan suatu hari, mungkin orang itu di batas hari-hari terakhir hidupnya, kira-kira dia bakal panggil lu apa enggak?
Kira-kira dia bakal inget nggak siapa orang yang bawa dia kepada Tuhan? Nah, malam hari ini, gue mau lo berpikir bahwa the fisher of men, penjala manusia, bukan hanya berbicara kristenisasi. No, kita udah go past beyond that, udah jauh. Tetapi coba lo berpikir, lo mau dedikasin hidup lo saat ini untuk lakukan yang mana? Kesibukan yang tanpa sebuah tujuan? Ataukah investasi benih ilahi yang tidak akan pernah orang itu lupa sama lu? Gara-gara ada Tino, gue jadi kenal Tuhan. Gara-gara ada Deborah, gara-gara ada Kezia, gara-gara ada Kennard, ya, gara-gara ada Fred, gara-gara ada Timmy, gara-gara ada Farrell, gara-gara ada Josh, gara-gara ada Kat, Feli, Josiah, gara-gara ada Joanne, gara-gara ada Felix, gara-gara ada Kate, gara-gara ada Derek, gara-gara ada 1-2 orang daripada kita semua dari tempat ini, gara-gara ada Billy, gara-gara ada Aaron, Andri, dan sebagainya. Investasi benih ilahi itu tidak akan pernah hilang seumur hidup. Sekarang lu bandingin dengan kesibukan. Mungkin lu akan mendapatkan status keren. Pertanyaan, berapa lama status kerennya itu bertahan? 10 tahun? 5 tahun? 2 tahun? 1 tahun? Pilih, lu mau habiskan waktu lu di mana? Yang ini kelihatan keren sekarang. Yang ini kelihatan keren abadi. Lu mau dilihat keren oleh Tuhan, atau lu mau dilihat keren oleh si pemberi tugas? Ayo, dunia butuh orang-orang kayak lu. Jangan sampai ada video yang seperti barusan lagi bilang, gue gak punya teman Kristen. Ayo, belajar untuk bisa berkomunikasi, baik dengan orang yang non-Kristen, maupun juga dengan saudara-saudara kita yang mesti kita dukung. Orang yang Kristen maksudnya. Ada amin? Do we learn something tonight? Ya. Hi BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.